Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari apa anak-anak? Ya, biasanya Kamis kan ada yang nembang, terus kemudian minggu depannya dongeng. Lah, spesial hari ini kita dua ya, jadi nembang dan dongeng. Yang nembang siapa yang paling berhasil? Kalian akan menembang dengan judul sekolahku. Kita simak ya. 1, 2, 3. Program pemerintah saya lahir batin budidaya akhiri harta. Kita sebagai penerus harus melestarikan budaya apa? Warisan ya, agar tetap lestari ya. Sekarang ganti mendongeng ya. Halo ya, ini nanti Bu Gebi akan mendongeng, berbicara menyerupai siapa yang bisa berbicara. Makhluk Tuhan itu siapa? Manusia ya. Jadi berarti itu cerita fabel itu khayalan apa tidak anak-anak? Khayalan. Karena apa? Seolah-olah apa anak-anak? Hewan itu bisa berbicara, padahal hewan tidak bisa berbicara ya. Nanti di akhir cerita Bu Gebi nanti ada pertanyaan ya, diperhatikan. Judulnya yaitu Kancil yang cerdik dan buaya. Kira-kira ada yang pernah mendengar apa? Belum. Kancil yang cerdik dan buaya. Sudah? Dia berpikir, bagaimana ya? Oh iya, dia mempunyai ide untuk naik ke mana? Punggungnya buaya. Ya, buayanya itu sudah bersiap-siap. Dia lapar, sudah bersiap-siap. Dan si kancilnya mengajak bicara buaya. Bisa kemana? Ke seberang sungai. Di dalam hati kancil, oke, berhasil. Kemudian buayanya berkumpul lagi. Makasih ya buaya, saya cuma ingin menyeberang saja. Mana mungkin saya mau secara cuma-cuma menyerahkan tubuh saya untuk kalian makan. Buayanya terbengong. Buayanya belum selesai bicara, si kancilnya sudah lari terbirit. Itulah ceritanya kancil yang cerdik dan buaya. Kira-kira anak-anak, apa pesan moral yang didapat dalam cerita kancil dan buaya? Misalnya Bu Gebi beri contoh ya. 1, kita tidak boleh berbohong. Apalagi ada yang tahu? Kira-kira pesan moral untuk teman-temannya apa? Jangan mengingkari janji. Betul ya. Tadi kancilnya bilang ingin memberi tubuhnya, tapi tidak berarti dia mengingkari janji. Ada lagi yang tahu? Sudah? Iya. Setelah Bu Gebi ini ada teman kalian yang ingin bercerita, namanya Alvino. Ayo Alvino bercerita. Mendongeng timun emas ya. Habis itu dia langsung membawa timun itu balik ke rumah, dan timun itu didatangi oleh seorang raksasa itu hijau. Situ neneknya kalau timun emas itu akan menjadi seorang anak, dan kalau menjadi seorang anak di atas 8 tahun akan diberikan pada buta hijau.
Setelah 8 tahun, anaknya pun menjadi besar. Dia pun sangat gembira, lari-larian. Di situ si budak hijau kembali lagi ke rumah neneknya. Setelah 8 tahun itu, dia pun akan mengambil anak yang sudah dirawat oleh neneknya. Neneknya pun nggak mau karena anaknya itu sangat senang sama nenek. Habis itu rumah neneknya pun dihancurkan oleh budak hijau. Bro, hancur kabeh. Karena anaknya pun dikasih sebungkusan biji 5 bungkusan. Habis itu dan anak kecilnya pun lari ke hutan. Anak kecilnya dikejar oleh budak itu. Anak kecilnya pun lari sambil membawa karung yang sangat kecil itu. Dia pun disuruh melemparinya di budak hijau. Di situ dia lempar gitu. Muncul bambu runcing-runcing yang bisa nancep ke tubuhnya budak hijau. Budak hijau pun mencabut bambu-bambu runcing itu. Habis itu budak hijaunya pun lolos dan masih mengejar ke anak kecil itu. Nah, kan masih ada 2 bu. Itu adalah padi, yang satu air. Padanya penuh api dan dia kesakitan. Tapi dia tidak pantang menyerah. Dia langsung lari. Habis itu anak kecilnya manjat ke tebing yang sangat tinggi. Dan si budak hijau itu tidak bisa menangkapnya karena dia badannya keberatan. Sekali dia mantap langsung ambrol. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan anak-anak. Judulnya ya, judulnya ya Nur Emas. Oke.